Aku melupakan. Melupakan. Oh, jadi lebih gampang melupakan. Aku lebih gampang melupakan, apalagi yang nyakitin perasaan aku. Waduh. Tapi kan kalau belum memaafkan, emang bisa lupa. Emang gampang buat memaafkan seseorang. Kalau ada yang menyakiti, apalagi nyinyirin kamu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Alhamdulillah teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah. Kita bertemu kembali di akun YouTube-nya Teman Hijrah bersama Ahilman juga di sini. Alhamdulillah. Dan di sini kita bakal berada di serial Ramadan Bucin, Ramadan Bulan Cinta. Dan dimana di serial ini kita bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang akan langsung dijawab oleh gurunya kita Ustaz Hilman Fauzi. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bintang sudah hadir di Ramadan Bucin. Ini pertama berarti ya? Pertama. Masya Allah. Deg-degan gak sih? Lumayan. Dan sepertinya perdana juga laki-laki semua. Iya. Alhamdulillah. Ada yang baru sepertinya. Oh, kita iya. kedatangan Masya Allah MC yang luar biasa ada Kak Farid dan juga Kak Bais. Ini teman-teman MC Bogor ya? Betul. Masya Allah. Sehat, Ri? Alhamdulillah. Bais? Saya. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa, jadi di serial Ramadan Bucin ini kita bakal menjawab pertanyaan dari jemaah semua yang sepertinya sudah ada di Kang Bais ya? Sudah ada. Mau langsung aja? Sudah sih. Boleh, silakan. Silakan. Baik. Ya, memang sih dari dua ini sepertinya yang persoalannya agak lumayan. Yang paling pojok sebenarnya. Punchline-nya. Secara umur ya. Bener. Tanya dong, Iya dong. Udah boleh nih, udah boleh. Boleh, boleh ya. Sekali lagi. Tanya dong, Iya dong. Nanya apa sih? Ini pertanyaan dari salah satu jamaah nih. Jamaah dari sosial medianya Teman Hijrah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat ini mungkin pertanyaannya ada pengalaman dari Pak Hari ya? Apa sih pertanyaannya? Apa pertanyaan? Ustadz, pertanyaannya adalah masih takut untuk menikah, ya, karena trauma akan masa lalu nih. Oh. Seperti itu. Dek, Kak Farid. Aduh. Jadi masih terbelenggu dengan masa lalu. Iya. Belum bisa move on. Susah move on. Masya Allah. Ini mewakili banget pertanyaannya kira-kira nggak sih? Gimana, Pak? Ini pertanyaan dari saya atau dari Bapak ya? Ini dari jamaah. Untuk semua orang yang mengalami seperti kita. Seperti kita. Kita, kita juga. Kita juga kan krunya semua di sini. Iya. Bicara tentang masa lalu, setiap kita pasti punya masa lalu. Yes, iya kan? Iya. Iya kan? Ada masa lalu yang baik, ada masa lalu yang buruk. Masa lalu itu kalau menurut Ahilman bukan untuk dilupakan, tapi hanya untuk dimaafkan. Bukan untuk dilupakan, tapi hanya untuk dimaafkan. Apa sih bedanya antara Status ya. Ganggu aja. Dulu, nanti statusnya. apa sih bedanya antara melupakan dengan memaafkan? Beda nggak menurut Pak Hari? Melupakan dan memaafkan. Beda dong. Beda. Menurut Kak Bais beda nggak? Beda. Beda. Menurut Mas Sama, Bintang? beda. Beda. Oke. Apa bedanya kira-kira? Melupakan Dan Lempar memaafkan. lagi. memaafkan. Ini yang jawab. Iya. Coba di antara memaafkan dengan melupakan, kira-kira mana yang paling relatif lebih mudah? Memaafkan atau melupakan? Melupakan. Memaafkan. Maafkan sepertinya. Benar. Ayo. Harus bedakan. Biar ada Biar beda kan? kontra ya. Tuh, aku melupakan. Melupakan. Iya. Oh, jadi lebih gampang melupakan. Aku lebih gampang melupakan, apalagi yang nyakitin perasaan aku. Waduh. Tapi kan Masya kalau Allah. belum memaafkan, emang bisa lupa. Emang gampang buat memaafkan seseorang. Kalau ada yang menyakiti, apalagi nyinyirin kamu. Iya. Apa sih bedanya? Memaafkan dengan melupakan itu beda. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Ya. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang pernah hadir dalam hidupmu, bahkan mungkin dia menyakitimu. Jadi bedanya memaafkan adanya di sini, di hati, melupakan adanya di pikiran kita. Relatif ketika kita melupakan mungkin agak sulit. Bahkan ya sampai kapanpun kita akan masih ingat gitu dengan cara dia memperlakukan kita.
Tapi memaafkan, kita bisa mengusahakan. Makanya sering Ahilman sampaikan, memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Dengan memaafkan, kita tidak lantas akan merubah apa yang sudah terjadi. Tapi dengan memaafkan, kita bisa menatap masa depan dengan penuh banyak kebaikan. Maka nasihatnya bagi kita yang pernah punya masa lalu, yang pertama adalah bersyukur bahwa kita pernah ada di masa lalu itu gitu. Kadang-kadang kita itu nggak boleh benci sepenuhnya kepada orang yang pernah ada di hati kita sih, ya nggak? Karena bagaimanapun dia pernah ada bersama dengan kita, pernah hadir dengan kita, bahkan pernah mendoakan kita. Kak Bais mungkin ingat bagaimana dia mengingatkan udah makan atau belum. Aduh, Senyum-senyum aja. Ya, kita masih ingat bagaimana kebaikan-kebaikan yang dia hadirkan. Jadi bersyukur karena kita pernah mengalami kehidupan di masa lalu. Nah, untuk apa? Masuk poin yang kedua. Masa lalu itu untuk dijadikan cermin sebagai pelajaran kita ke depan. Kadang kita itu butuh masa lalu untuk apa? Untuk cerminan kan? Agar kita tidak tenggelam pada bab yang sama. Kalau kita pernah mengalami sesuatu yang kita tahu itu buruk, kita tahu itu nggak enak, maka kita nggak boleh balik lagi. Jangan tenggelam untuk yang kedua kalinya. Jika engkau tidak ingin sakit hati yang kedua kalinya. Maka setelah kita bersyukur dengan kejadian yang pernah terjadi, kemudian yang kedua, jadikan cerminan dan pelajaran. Nah, baru yang ketiga, jangan berhenti hidupmu karena masa lalu dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena masa depan yang sedang Allah siapkan untuk kita, percayalah, jauh lebih baik daripada apa yang sudah terjadi. Filosofinya seperti kaca mobil. Kenapa kaca mobil itu yang spion bagian samping lebih kecil, sedangkan kaca mobil bagian depan lebih besar? Kenapa coba? Fokusnya ke depan. Oke, karena kaca spion bagian samping itu hanya untuk lihat ke belakang, dan itu kecil saja. Sedangkan kaca bagian depan itu besar, menunjukkan apa? Sesuatu yang akan terjadi di depan itu jauh lebih besar daripada apa yang sudah terjadi di belakang. Cukup belajar untuk memaafkan apa yang sudah terjadi, kemudian mensyukuri dengan cara pandang kita sebagai cerminan dari apa yang sudah terjadi. Nah, ke depan husnuzon bahwa Allah akan hadirkan kebahagiaan setelah kesedihan, Allah akan hadirkan kemudahan setelah kesulitan. Dan itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran kan? Di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 itu. Fa inna ma'an usri yusra. Inna ma'an usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa sih kita itu masih terbelenggu dengan masa lalu? Karena pikiran kita masih terpenjara dengan masa lalu. Karena pikiran kita masih fokus dengan masa lalu. Coba ganti fokusnya, ganti sudut pandangnya. Bukan tidak ada orang yang bisa menggantikan di hatimu, tapi karena hatimu sudah menutup hati orang lain untuk bisa hadir dalam kehidupan kita. Maka kalau kata Ahilman, memang melupakan tidak semudah yang bisa diucapkan. Tapi percayalah, jika dirimu belajar untuk bisa merubah cara pandangmu, maka kamu akan menemukan titik di mana engkau menemukan kebaikan dalam kehidupan. Kadang gini, kita itu, kenapa sih kita selalu nggak ngelihat orang yang bisa menggantikan di hati ini? Karena fokus kita masih kepada orang itu. Mungkin mohon maaf ya, kita masih nyimpen Foto. kenangan-kenangannya, memorinya. Kalau dengan cara menghapus apa, ya mungkin kenangannya, menghilangkan kenangannya, itu bisa mengobatimu dari masa lalu, ya kenapa enggak? Ingat ya, bukan berarti memutuskan silaturahmi, bukan. Tapi kamu menjaga hati agar tidak kemudian terbelenggu dengan apa yang sudah terjadi gitu. Memang ini PR sih Kak Bais. Tidak semua orang bisa mudah untuk ngadapin yang namanya trauma gitu ya. Apalagi sesuatu yang sudah pernah terjadi bahkan menyakiti kita. Ya kan? Ya maka kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, kita nggak akan bisa berdamai dengan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Maka PR-nya adalah yuk berdamai dengan diri kita sendiri, belajar move up, belajar move on. Move up, move on. Fokusnya adalah fokuskan hatimu hanya kepada Allah. Yakin tidak ada yang bisa melembutkan hati kita kecuali Allah. Maka perbanyak berzikir. Karena zikir itu di antara amalan yang bisa melembutkan hatimu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi
tatma'innul qulub. Ingatlah, hatimu akan menjadi tenang ketika engkau mengingat Allah. Kenapa engkau masih belum bisa move on dari masa lalumu? Karena fokusmu masih kepada orang yang pernah menyakitimu. Kalau kita ingatnya ke Allah, maka akan ada alasan begini. Oke, orang itu pergi meninggalkanku karena aku percaya Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik daripada dia yang pernah pergi meninggalkanku. Jadi lebih kuat karena ingatnya ke Allah. Allah nggak mungkin nyakitin kita. Allah nggak mungkin menzolimi kita. Manusia bisa menyakiti kita, tapi Allah nggak akan mungkin menyakiti kita. Dan kita harus percaya, Kak Bais, apa hari Mas Bintang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Yuk belajar move off, move up, ingat ke Allah, kemudian move on. Ayo, buka matamu, buka hatimu. Terlalu sayang matamu untuk dihabiskan menangis karena orang yang telah pergi meninggalkan. Lebih baik kau menangis sesuatu yang pernah kau lakukan, mungkin dosamu, mungkin maksiatmu, dan kemudian kau sambut hari yang baru, masih ada orang baik kok yang insya Allah akan datang untuk kehidupan. Ingat ya, kalau kita terlalu lama dengan orang yang salah, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang benar. Kalau kita terlalu lama dengan orang yang buruk, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang baik. Yuk, bismillah, Ahilman doakan yang masih trauma, semoga hatinya dilembutkan. Amin ya Allah. Lebih banyak disembuhkan. Insya Allah. Selalu ada hikmah di balik musibah. Selalu ada pelajaran di balik ujian. Tugas kita apa? Belajar menerima dulu, kemudian bersyukur, belajar memaafkan, tatap masa depan. Insya Allah ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaan Kak Bais. Iya. Dari jamaah. Dari jamaah kebetulan mungkin sama kisahnya dengan teman-teman saya yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa lagi. Maksudnya dari jawaban dari Ahilman, Masya Allah, mudah-mudahan kita doakan teman-teman yang masih belum bisa move on agar bisa senantiasa move up. Move up, baru nanti move on. Gitu dia, Masya Allah. Baik, mungkin sekian untuk serial episode kali ini. Kita berjumpa di episode selanjutnya di serial Ramadan Bucin, Ramadan Bulan Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya, nasihatnya. Sami. Curhat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan senyuman dalam setiap bingkisan. Dapatkah kebahagiaan dibeli? Dapat gak? Jawab atuh. Dapat gak? Kebahagiaan dapat dibeli dengan uang, katanya seperti itu. Hal ini merupakan isu yang sering menjadi topik hangat dalam bincang-bincang masyarakat. Sebenarnya bisa iya, bisa juga tidak. Karena tergantung dari sudut pandang manakah kita memandangnya. Betul. Jadi, melalui video campaign ini, saya ingin menyampaikan salah satu sudut pandangnya tentang bagaimana sebagian orang berusaha membeli kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu sendiri sebenarnya bisa didapatkan bukan dengan cara membelinya, melainkan memberikan pada orang lain. Bagaimana caranya? Ada di depan kalian semua, depan saya maksudnya. Dengan cara membeli seharga 179.000 per box, teman-teman sudah membeli kebahagiaan untuk orang lain. Dan apa aja yang didapat? Ada 2 susu kurma, ini ukurannya 500 mg, dan juga ada 1 toples keripik pisang Cocomilo, dan juga ada 3 kue dessert, dan rasanya itu ada red velvet, choco, dan juga keju. Bagaimana teman-teman untuk bisa membelinya? Ini salah satu collabs yang sangat luar biasa dari 3 brand besar di Bogor. Mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu teman-teman bisa belinya di @vanillasweetofficial, dan juga bisa beli di @susu_bodani, dan juga teman-teman bisa belinya di @demerpisang. Itu bisa cek di Instagramnya teman-teman, langsung di searching, langsung dicari di 3 brand itu, dan semuanya ada. Insya Allah teman-teman sudah memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.